Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Utari, NPM 19411269 dari kelas manajemen 19C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obligasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Obligasi merupakan salah satu surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau per value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga atau coupon interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, dan obligasi luar negeri. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia. Obligasi ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan pada Agustus 2006. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara, contohnya ORI dan suku retail. Selanjutnya, obligasi perusahaan. Obligasi swasta atau obligasi perusahaan yang dalam istilah asing dikenal dengan sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau label dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Obligasi daerah merupakan efek diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi urusan pemerintah daerah. Yang keempat adalah obligasi luar negeri. Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda dengan utang-utang resmi, pinjaman pemerintah dari negara-negara donor. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Global bond juga berarti sebuah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri di mana mata uangnya didominasi dan berada di luar peraturan-peraturan dari sebuah negara. Contohnya, global bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan non-Eropa untuk dijual di Eropa. Obligasi ini disebut our bond. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama ada obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengembang. 3. Obligasi dengan tingkat suku bunga 0. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Obligasi berkupon tetap ini biasa disingkat dengan nama FR dan membayarkan kupon dengan nilai persentase tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Dihitung dari nilai besarnya nilai kupon obligasi ini juga disebabkan ada resiko gagal bayar dan penerbit obligasi. Misalnya perusahaan yang menerbitkan obligasi menderita kerugian besar atau terhimpit resesi. Selanjutnya, obligasi dengan tingkat suku tidak tetap atau mengambang. FR merupakan obligasi yang pembayaran
kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan secara berkala. Salah satu surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga mengambang membayarkan bunganya setiap 3 bulan berdasarkan imbal hasil surat perbendaharaan negara atau SPN yang dijadikan sebagai suku bunga acuan atau reference rate yang diterbitkan melalui lelang di pasar atau perdana domestik. Selanjutnya, obligasi dengan tingkat suku bunga 0. Obligasi tanpa bunga atau biasa dikenal dengan zero coupon bonds adalah suatu obligasi atau surat utang yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon, sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang ini jatuh tempo. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Investor menerima keuntungan bunga berupa selisih antara harga diskonto dan nilai pari obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, obligasi dengan diskon penerbit awal. Original issue discount adalah jenis bunga yang tidak dapat dibayarkan pada saat akrual. OID biasanya dibuat ketika hutang, biasanya obligasi, diterbitkan dengan harga diskon. Akibatnya, menjual obligasi dengan harga diskon mengubah pokok yang dinyatakan menjadi laba atas investasi atau bunga. Penentuan pokok dan bunga yang akurat diperlukan dalam Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat untuk menentukan pasar properti dan untuk menentukan apakah jumlah yang dibayarkan dapat dikurangkan dan termasuk sebagai bunga atau sekedar pembayaran kembali utang yang tidak dapat dikenakan pajak. Selanjutnya, adapun imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo, yang kedua imbal hasil saat penebusan, dan yang ketiga ada imbal hasil saat ini. Selanjutnya, harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's Standard dan Poor atau S&P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Demikian presentasi obligasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.